Halo, assalamualaikum pencinta tanaman hias khususnya anggrek. Selamat datang di channel saya Windy. Di video kali ini saya sedang jalan-jalan di kebun melihat-lihat anggrek yang sedang bermekaran. Buat teman-teman yang pengen tahu apa aja yang sedang mekar, bagaimana saya merawat anggrek saya, menggunakan pupuk atau vitamin apa aja, ikutin terus videonya ya. Yang pertama, saya punya anggrek cymbidium. Ini termasuk jenis anggrek tanah. Ukuran bunganya seperti ini, besar-besar dan tebal. Pas lagi jalan-jalan di kebun, kayak surprise gitu ya, karena saya tuh merawatnya udah lebih dari 1 tahun. Ini saya kasih media tanam seperti ini, di bawahnya tuh kompos sama sekam, dikasih arang sedikit atasnya, dan lihat ini masih bisa dipecah-pecah lagi. Tapi kalau dipecah itu nanti dia bakalan fokus ke pertumbuhan daun. Kalau udah rumpun besar seperti ini, nggak dipecah-pecah, akan fokus ke bunga. Ini saya tempatkan di tempat yang terkena full sun, full rain, tanpa naungan sama sekali. Daunnya memang ada kuning-kuning gitu, tapi justru dia suka di tempat seperti ini. Kalau kita simpan di tempat yang teduh, malah nanti nggak mau berbunga. Di sebelah kanannya saya punya anggrek dendrobium keriting yang berwarna ungu. Ini cantik sekali. Sebelah sini saya punya anggrek dendrobium mentangai. Ini bukan hybrid tapi spesies Kalimantan. Kelopak bunganya cantik, warnanya pink dan ungu muda. Anggrek dendrobium mentangai ini rajin berbunga. Ada beberapa batang bunga di pot ini, tapi mekarnya hanya sebentar, mungkin sekitar 3 pekan sampai 1 bulan aja. Di sebelah kanannya anggrek dendrobium mentangai, saya punya anggrek hybrid. Ini jenis dendrobium keriting. Nama ID-nya Lim Longkeng yang disilangkan dengan helix. Satu batang pohon anggrek ini ada beberapa batang bunga yang sedang bermekaran, dan ini mekar sempurna. Di sebelah sini saya punya anggrek dendrobium keriting yang cantik sekali. Ini saya rawat dari ukuran seedling, dan saat saya membeli seedlingnya sekitar bulan September tahun 2019, dan ini adalah bunga perdananya. Meskipun saat membeli seedlingnya di waktu yang sama, tapi saat bermekaran itu berbeda. Yang di sebelah sini malah sudah beberapa kali berbunga. Ini ada bekas-bekas bunganya. Yang ini juga sama, saya rawat dari seedling, tapi ini sudah lebih dulu berbunga. Ini cantik, warnanya coklat, ada list kuningnya. Jadi jika ada yang bertanya berapa lama waktu dari seedling sampai berbunga, itu tergantung perawatan ya. Jika perawatannya bagus, mungkin nggak akan selama itu sudah mulai berbunga. Seperti yang sebelah sini, ini masih di waktu yang sama juga. Tapi ini adalah bunga perdana dan belum mekar. Yang di sebelah sini ada sudah yang beberapa kali berbunga, dan ukuran pohonnya pun tidak sama. Ada yang kecil, ada yang besar. Seperti anggrek dendrobium keriting yang ini pohonnya kecil, padahal usia pohonnya tuh sama seperti di sebelah kirinya, setinggi ini. Batangnya tinggi, lebih dari 1 meter, dan ini sudah beberapa kali berbunga. Sekali berbunga, bunganya banyak. Ini ada 3 tangkai bunga di satu pohon. Bunganya keriting, berwarna ungu. Ini cantik dan mekarnya juga awet. Sebelumnya pernah berbunga juga yang di sebelah sini, dan ini lebih dari 1 bulan mekarnya. Saya sering membaca di kolom komentar tentang teman-teman yang bertanya pupuk apa yang saya gunakan untuk anggrek-anggrek saya. Saya menggunakan pupuk slow release Dekastar atau Osmocote yang kadar NPK-nya 6-13-25. Ini saya gunakan 6 bulan sekali. Jadi buat teman-teman yang mungkin sibuk, jarang ada waktu untuk merawat anggreknya, tidak bisa memupuk sebulan 2 bulan sekali, ini bisa digunakan selama 6 bulan sekali. Pupuknya bisa disimpan di tempat pupuk seperti ini,
dan ini akan habis selama 6 bulan. Teman-teman bisa menggantinya jika kalau dipencet seperti ini masih ada cairannya ya, tapi kalau dipencet udah kosong berarti itu ada waktunya diganti. Kita simpan saja di sini. Nah, lihat akar-akar barunya. Nah, ini sudah ada yang keluar. Ini tanda anggrek yang sehat itu akar barunya seperti ini. Dan lihat batangnya kuat, besar, keras ya. Dan ini tuh saya simpan di tempat yang terik matahari dan kehujanan juga, atau full sun full rain. Seperti ini ya, lihat tanpa naungan sama sekali. Selain menggunakan pupuk Osmocotheca Star, sebaiknya kita juga menggunakan vitamin B1 setiap 1 pekan sekali, disemprotkan ke seluruh bagian tanaman. Selain vitamin B1 ada juga fungisida untuk anti jamur dan insektisida untuk anti serangga. Ini contoh yang terkena serangga, karena selama ini saya jarang ke kebun karena saya punya bayi di rumah. Selama hamil dan melahirkan juga saya tidak bisa menyemprot bunga-bunga di kebun. Jadinya seperti ini, banyak bekas-bekas seperti gigitan serangga, yaitu kutu gajah. Selain kutu gajah juga ada seperti ulat dan serangga lainnya yang menyerang tanaman kita. Untuk mencegahnya kita bisa menggunakan insektisida. Saya menggunakan merek Alika. Ini dia insektisida Alika, dosisnya 2 ml per liter air. Untuk mencegah jamur bisa menggunakan fungisida, bisa merek Antrakol atau Diten. Selain menggunakan pupuk, vitamin, insektisida, dan fungisida, saya juga menggunakan hormon. Ini adalah organik ya, teknologi Jimmy Hantu. Ini bagus, kita bisa mengaplikasikan ini juga setiap 1 pekan sekali. Untuk takarannya juga sama, menggunakannya 2 ml per liter air. Pot anggrek yang saya gunakan ada yang terbuat dari kayu ulin, ada yang dari pot semen, dan dari pot gerabah seperti ini. Yang pasti untuk bagian bawahnya sama bagian sampingnya ada sirkulasi udara. Untuk ukuran pot menyesuaikan, jika tanamannya masih kecil gunakan pot yang kecil, dan untuk tanaman anggrek yang batangnya tinggi menjulang seperti anggrek Dendrobium keriting ini, saya menggunakan pot yang bisa menopang atau berat ya. Dan ada lagi beberapa anggrek Dendrobium keriting saya itu menggunakan pot kayu ulin yang tingginya lebih dari 1 meter. Untuk media tanamnya saya menggunakan arang kayu seperti ini. Tidak usah banyak-banyak, jangan sampai menutup akar atau batang yang baru, karena nanti akan tumbuh batang baru dari sini kan. Jadi kalau ketutup sama media tanam itu akan terhambat. Nah, seperti ini. Ini tunas barunya. Selain menggunakan arang kayu, saya juga masih menggunakan sphagnum moss bawaan dari tempat saya membeli anggrek ini. Masih ada, maksudnya nggak saya buang. Ini akan memudahkan saya agar tidak terlalu sering menyiram, karena ini menjaga kelembaban media tanamnya. Anggrek-anggrek yang saya tempel di pohon kayu ulin seperti ini juga masih menggunakan sphagnum moss. Mudah sekali, hanya ditempel menggunakan paku atau diikat dengan menggunakan kawat. Dan jika akarnya sudah merekat kuat seperti ini, kawatnya atau bantuan pengikatnya itu bisa dilepas. Anggrek-anggrek di kebun saya ada yang saya simpan di atas rak, ada juga yang menggunakan pot gantung yang terbuat dari tanah liat. Pot yang terbuat dari tanah liat atau pot gerabah seperti ini sangat baik untuk anggrek. Ini bagus, lihat akar-akarnya, dan itu cepat menguap. Beda dengan pot plastik ya, airnya akan tertahan di dalam. Kembali lagi ke anggrek yang sedang bermekaran. Di sini saya punya anggrek Dendrobium yang bunganya tuh cantik sekali. Lihat, kelopak bunganya tebal, dan biasanya anggrek Dendrobium yang kelopaknya tebal seperti ini lebih awet berbunganya tuh. Mekarnya tuh bisa lebih dari 1 bulan. Di bagian bawahnya saya punya anggrek Dendrobium keriting juga. Ini bunganya kecil-kecil, mirip sama Strateotes tapi bukan. Nah, di sebelah sini di bawahnya
Ada anggrek dendrobium keriting yang ini tuh cantik banget ya, tanduknya warnanya hitam. Nah, sebaiknya bekas anggrek seperti ini dipotong karena mengurangi kecantikan ya. Kadang saya kalau jalan-jalan di kebun tuh bawa stek gitu, ini dipotongin. Nah, seperti kayak gini kan, jadi dia tuh nggak ngalangin. Di sebelah kirinya saya punya anggrek dendrobium yang cantik sekali. Ini di video-video saya sebelumnya sering ya buat video tentang ini karena itu rajin berbunga. Jadi seolah saya tuh buat video tentang anggrek yang ini aja gitu, padahal dia tuh rajin berbunga dan bunganya tuh awet. Nih lihat, sebelah sini juga sudah menyusul bunga yang masih kuncup. Ini dari pohon yang berbeda. Lihat, ini ada beberapa pot di satu rak anggrek ini. Ini sayang banget banyak rumput yang belum sempat saya bersihkan. Lihat, secantik ini tapi ada di antara rumput-rumput liar. Nggak fokus ya gambarnya. Nah, lihat seperti ini tuh cantik sekali. Lihat bunganya, tapi sayang sekali saya belum sempat membersihkan. Rumputnya banyak dan sebelah sini tuh ngerunduknya agak susah, soalnya kalau saya ngasih herbisida tuh takut kena bunga anggreknya gitu. Jadi harus hati-hati kalau di sekitaran pot anggrek itu harus dicabutin, nggak bisa disemprot herbisida karena embun dari kabut dari semprotan herbisidanya itu bisa kena ke anggrek dan nanti anggreknya bisa mati juga kan, kasihan, sayang gitu. Di atasnya dendrobium ini saya punya dendrobium yang cantik sekali, tapi ini agak tinggi jadi susah ngevideoinnya. Ini tinggi. Di sebelah sini saya punya anggrek dendrobium juga, ini cantik sekali tapi belum mekar semuanya. Di sebelah kanannya saya punya anggrek dendrobium yang berwarna merah, ini cantik sekali, bunganya banyak. Dan ini tuh biasanya tuh bersamaan gitu, bunganya tuh banyak di dalam satu pohon, tapi yang di bulan ini hanya satu batang bunga aja yang mekar. Di sebelah sini saya punya anggrek Vanda Robert Black, ini cantik, warnanya ungu tua, ukuran bunganya besar, kelopaknya tebal, tapi mekarnya hanya 3 pekan. Dan ini tidak menggunakan media tanam ya, hanya digantung seperti ini saja di tempat yang terkena sekitar 70% cahaya matahari. Dan ini harus disiram setiap hari karena tanpa media tanam ya. Jika tidak disiram nanti akarnya bisa dehidrasi. Tapi kan di bawahnya anggrek Vanda Robert Black saya punya anggrek dendrobium yang ini tuh rajin berbunga, dan sekali berbunga banyak sekali kantung bunganya. Lihat di belakang juga, ini cantik. Di satu pot anggrek dendrobium ini ada sekitar 100 kuntum bunga, mungkin lebih dari 100 kuntum bunga karena dari satu pot ini ada 5 batang anggrek yang jumlahnya ada sekitar 30 kuntum. Di sebelah sini saya punya anggrek dendrobium keriting yang tinggi sekali. Ini nama ID-nya Gokvikwan yang disilangkan dengan Jeffrey Tan. Ini bunganya tebal dan mekarnya awet sampai beberapa bulan. Di sebelah sini saya punya anggrek dendrobium keriting yang berwarna coklat. Ini ada beberapa batang pohon yang sedang berbunga. Ini masih di pot yang sama. Yang sebelah sini kuntum bunganya lebih banyak. Ada sekitar 17 kuntum bunga di satu batang bunga ini. Di sebelah sini saya punya anggrek dendrobium yang cantik sekali. Ini kelopaknya, warnanya, dan bentuk lidahnya ini cantik sekali. Di bawahnya yang ini saya punya yang warna ungu.
Ini juga cantik, lihat besar sekali lidahnya, keritingnya cantik. Dan di sebelah sini ada yang bunganya banyak sekali, lihat warnanya putih, ada hijau mudanya gitu. Ini saya deketin ya, ini bunganya kecil-kecil tapi banyak sekali. Ini dari satu batang bunga, dari satu batang pohon ada 3 batang bunga yang sedang bermekaran serentak. Lihat, mekar sempurna Kromuyuk. Di atasnya ini ada dendrobium yang warna ungu, banyak sekali ini udah sering kali berbunga. Lihat, ada banyak yang sedang mekar, ada 4 tangkai bunga. Di sebelah kirinya ini ada yang warnanya merah hati apa coklat ya, ini cakep, saya suka warna-warna yang seperti ini. Dan di sebelah sini ada anggrek Dendrobium statiates. Anggrek Dendrobium itu suka tempat yang panas terik seperti ini, dia malah jadi rajin berbunga kalau tempatnya seperti di habitat aslinya. Kepanasan, kehujanan, kalau kita disimpan di tempat yang teduh, dia malas berbunga. Di sebelah sini saya punya anggrek hitam Kalimantan atau Collagene pandurata, dan lihat banyak sekali kuntum bunganya. Saya kira hanya 5-10 aja, tapi ini ternyata lebih dari 10, dan kuntum bunganya ukurannya besar-besar, cantik sekali ya, Masya Allah. Di sebelah sini saya punya anggrek bulan, tapi mekarnya hanya sedikit, hanya beberapa kuntum saja. Meskipun hanya sedikit, tapi saya udah senang, apalagi kalau kuntum bunganya banyak. Seperti yang di sebelah sini, meskipun kuntum bunganya sedikit, tapi saya sudah senang, karena ini adalah bunga perdana. Jadi anggreknya tuh masih belajar berbunga gitu. Anggrek bulan atau Phalaenopsis harus disimpan di tempat yang teduh, karena disimpan di tempat yang panas, daunnya akan terbakar. Di sebelah sini saya punya anggrek yang sedang mekar juga. Ini tuh sebetulnya udah agak lama ya pas kuncupnya, tapi karena beberapa hari ini hujan, dan kalau anggrek sedang kuncup dia akan telat mekarnya karena mendung, tapi akan cepat mekar jika panas terik seperti ini. Di sebelah sini saya punya beberapa anggrek yang sedang bermekaran juga. Salah satunya ini ada anggrek Dendrobium yang nama ID-nya Channel. Ini cantik banget ya, warnanya tuh pink, baby pink gitu, soft. Dan di sebelah kirinya ada anggrek Dendrobium yang kuntumnya banyak sekali. Ini merah, agak kehitaman juga. Dan di sebelahnya ini Dendrobium keriting, cantik sekali, putih, terus tanduknya tuh berdiri tegak kayak gitu, dan warnanya tuh ungu muda. Di atas Dendrobium ini ada Dendrobium bulat yang kuntum bunganya juga banyak. Lihat, tapi sayang terkena ini noda bekas fungisida, ini yang warna putih-putihnya. Kemarin itu yang sebelah sini udah mekar dan ini masih kuncup. Yang waktu itu sempat kena fungisida, tapi yang ini nggak kelihatan nodanya karena waktu itu dia masih kuncup. Jadi pas mekar ini masih cantik bersih kayak gini. Di belakangnya juga masih banyak yang masih kunut-kunut. Nanti kapan-kapan saya buat video lagi kalau mereka sudah bermekaran. Di bawahnya anggrek Dendrobium ungu ini ada yang warnanya cantik sekali. Ini ada gradasi warna putihnya. Di sebelahnya juga ini banyak yang sedang bermekaran, tapi karena di sini tuh kurang terawat, jadinya lihat batang-batang bunganya tuh maksudnya batang anggreknya tuh hampir nggak berdaun ya. Ini juga banyak tumbuh keki
keki itu tumbuh dari tanaman yang sebenarnya kurang subur. Kalau tanamannya bagus nggak akan keluar keki kayak gini, tapi ini sebenarnya bisa dilepas, di stek aja, dipindahkan ke pot dengan terpisah ya, dengan media tanam arang. Di bawahnya yang ini saya punya anggrek dendrobium yang cantik sekali. Ini mirip sama cattleya ya, cantik kelopaknya. Ini saya simpan di tempat yang sebenarnya tuh jarang saya kesini karena ini di depan pinggir jalan, jadi saya malah baru tahu ini ada berbunga lagi. Lihat, dia tetap cantik meskipun di sekitarnya banyak rumput-rumput. Di atasnya dendrobium ini ada dendrobium yang keriting, juga cantik, warnanya merah, dalis kuningnya di sampingnya. Sebelah sini saya punya anggrek panda, tapi ini saya pernah buat video untuk bunga anggrek yang sedang mekar di akhir Februari lalu, jadi saya nggak bahas ini lagi ya. Di sebelah sini saya punya anggrek dendrobium tongchai gold, itu harum nih, tapi sayang banget ya kena noda fungisida juga. Ini di sebelah sini juga sebetulnya menyemprot fungisida itu harusnya di bagian selain bunga, jadi batangnya, akarnya, daunnya enggak apa-apa, tapi kalau bisa menghindari semprot bunganya karena akan mengurangi kecantikan bunganya dan noda-noda putihnya. Di sebelah kanannya saya punya anggrek dendrobium bulat, ini kuntumnya hanya sedikit-sedikit. Ini yang bagian bawah sama yang atasnya warnanya beda ya. Ini tuh kayaknya Rancana deh nama ID-nya. Ini biasanya saya tulis di sini, ada tulisannya di kertas anti air, cuma lagi kemana mungkin kena siram jadi dia hilang. Bapak lihat seperti ini, di depan juga ada, saya punya yang seperti ini juga yang bunganya lebih banyak. Ini di belakang sini anggrek panda semua, dan lihat meskipun sepertinya kering tapi dia masih rajin berbunga loh. Di sebelah sana ada yang berbunga ya, bunga yang ini juga pernah saya bahas di akhir bulan lalu. Dan lihat di sebelahnya sudah keluar spike lagi, ini rajin berbunga ya. Ini masih ada nih bekas-bekas batang bunganya nggak saya potong, dan dia udah mulai keluar spike baru. Ini warnanya warna merah, cantik banget nanti kalau udah mekar. Lihat, saya kasih media tanpa media, maksudnya hanya seperti ini saja digantung. Dia hanya akar udara kan, saya kasih ini tuh namanya jenggot musa namanya, jadi dia tuh kayak membantu ngasih kelembaban air dari kalau hujan gitu, dia bisa nyimpan air di situ kan, jadi seolah kayak media tanam, tapi sebenarnya bukan, itu tanaman juga. Di sebelah sini saya punya anggrek dendrobium yang kelopak bunganya sangat besar. Lihat, ini ukurannya dengan telapak tangan saya. Wow, sebesar ini ya, tapi ini tuh kuntumnya hanya sedikit, ini hanya 3, yang satunya masih kuncup. Tapi lihat, cantik sekali, dia besar kayak ukuran anggrek cattleya, mirip sama anggrek panda. Ini anggrek panda di sebelahnya besar ya. Ini lihat, cantik. Sebelah sini saya punya anggrek dendrobium keriting yang berwarna gelap. Ini kemarin saya punya beberapa pot, tapi ada yang sudah terjual, saya kirim keluar kota. Dan ini lihat, ini rajin sekali berbunga, ini ada bekas-bekas bunganya. Dan di bawah yang ini saya punya anggrek dendrobium pink strip. Dendrobium pink strip ini rajin berbunga. Di sebelah sini dendrobium pink strip juga, tapi yang lebih bulat. Ini saya tempel di pohon mangga, dan di sini tuh kurang terawat, jadi lihat rumputnya lebih subur dari bunganya, sampai tertutup nggak kelihatan pohonnya yang mana. Lihat, biasanya saya nyemprot herbisida di sebelah sini, tapi karena 1 tahun saya nggak nyemprot herbisida, rumput-rumputnya tuh sampai merambat naik ke pohon mangga ini, dan akhirnya menutupi anggrek yang saya tempel di batang pohon mangganya. Baik pencinta tanaman hias, khususnya anggrek, terima kasih sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Semoga terhibur, semoga bermanfaat, semoga terinspirasi untuk menanam anggrek juga di halaman rumah.
Terima kasih sudah selalu mendukung channel saya dengan subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.